Pagi ini pagi penuh keberkahan, kita isi dengan kajian yang insya Allah akan memberikan ilmu dan nasihat kepada kita semua. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi mulia kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah merambahnya kepada kita semua umatnya di akhir zaman yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah dan akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pagi ini adalah sirah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Insya Allah nanti akan dipaparkan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Turaihan MHI. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah kita. Setelah kesibukan safari dakwahnya, beliau menyempatkan waktu untuk senantiasa berbagi ilmu kepada kita semua. Baik, langsung saja kita awali kajian kita di subuh pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan buat guru dan kita Al-Ustaz Turaihan MHI. Tafadhal masykur. Jatuh pegangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini alhamdulillah kita dapat diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengawali hari kita dengan kebaikan, dengan tahajud, dengan sahur, salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim. Kita berada di bulan yang paling mulia, di bulan Ramadan, dan kita sebentar lagi insyaallah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, merupakan puncak dari ibadah di bulan Ramadan. Kita memohon dan berharap kepada Allah semoga Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita kekuatan, Allah ringankan hati kita untuk bisa memaksimalkan amal ibadah kita di akhir-akhir bulan Ramadan, dengan harapan semoga Allah menerima itu semua sebagai amal soleh yang ikhlas di sisinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, terakhir saya ingat ke masjid ini kayaknya tahun baru, tanggal 1 Januari. Benar ya? Iya, 1 Januari sama, kajiannya juga pas hari libur. Alhamdulillah ya. Dan pagi hari ini insyaallah kita sedikit akan berbagi, membahas temanya cukup menarik juga ini. Waktu saya dikasih kabar nih tema ngeri-ngeri sedap sebenarnya, yaitu tentang sirah Nabi Isa alaihi salam ya. Nah jamaah rahimakumullah,
Nabi Isa alaihissalam ini adalah seorang nabi yang seluruh kehidupannya dari sejak sebelum lahir sampai nanti Allah angkat, semuanya adalah tentang keajaiban, semuanya tentang mukjizat, semuanya tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan hari ini memang tanggal merahnya berkaitan dengan itu, walaupun kita tidak meyakini ya, tentang apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani tentang kematian dan kebangkitan Yesus seperti yang mereka percayai. Karena itu pagi hari ini kita hanya akan mengambil referensi tentang sirah Nabi Isa alaihissalam hanya dari Al-Quran, karena satu-satunya referensi yang paling valid dan tidak perlu kita ragukan tentang keotentikan dan kebenarannya hanyalah kitab suci Al-Quran, plus tentu ditambah dengan beberapa hadis Rasulullah SAW yang menambah khazanah kebenaran dari kitab suci Al-Quran. Kita tidak akan mencari sumber dari selain itu, dan insya Allah apa yang Allah paparkan dalam kitab suci Al-Quran sudah lebih dari cukup untuk membangun persepsi dan pengetahuan kita tentang Nabi Isa alaihissalam. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, berbicara tentang Nabi Isa tidak mungkin dipisahkan dari ibunya yaitu Maryam. Dan berbicara tentang Maryam tidak bisa dipisahkan dari keluarganya yaitu keluarga Imran, Ali Imran. Ya. Ini sering kadang suka banyak orang salah nyebut, bukan Al Imran tapi Ali Imran. Al itu artinya keluarga, Imran keluarga Imran. Ini surat judulnya tentang keluarga Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha astafa Adama wa Nuha wa Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala istafa, telah memilih ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam wa Nuh dan Nuh wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim wa ala Imran dan keluarga Imran 'alal alamin, dipilih di atas semua manusia. Ini dalam surah Ali Imran ayat 33. Istofa, Allah memilih, artinya Allah mengunggulkan. Beberapa orang ini termasuk di antara yang dipilih Allah adalah ala Imran, keluarga Imran. Keluarga Imran ini berasal dari Bani Israel, jelas ya. Kemudian dia adalah seorang yang beriman. Disebutkan ada yang menceritakan Imran ini seorang ulama dari Bani Israel, sangat faham dengan ajaran Taurat dan termasuk orang yang mengabdikan diri kepada Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian dia memiliki seorang istri yang konon disebutkan seorang istri yang mandul. Lalu kemudian Allah berkehendak memberikan karunia kepadanya seorang anak. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Keturunan demi keturunan sebagian mereka kepada sebagian yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Idz qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu apa yang ada di dalam perutku, yaitu janin, muharrara ya. Muharrara artinya akan dibebaskan dari semua kesibukan urusan dunia ya. Dan hanya akan disibukkan dengan ibadah, mengabdikan diri kepada Allah di Baitul Maqdis. Di istrinya Imran diberikan oleh Allah karunia hamil seorang anak, dan dia tidak tahu dia hamil anak perempuan atau anak laki-laki, karena saat itu teknologi manusia tidak bisa mendeteksi itu. Tetapi sebagai bentuk syukurnya kepada Allah, dia bernazar, ya Allah, yang ada dalam perut kini aku nazarkan, kelak kalau dia lahir akan aku jadikan dia wakfan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dia hanya sibuk beribadah, taat, mengabdikan diri kepada Allah, dan tidak akan aku sibukkan dari semua urusanku, urusan duniawi ya.
Fataqabbal minni, maka terimalah nazar ini dariku sebagai bentuk amal soleh dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini jamaah rahimakumullah, di antara adab berdoa itu adalah bertawassul dengan asmaul husna. Qul id'ullah aw id'ur rahman. Ya, berdoalah dengan menyebut nama Allah atau menyebut Ar-Rahman, atau yang mana saja, ayyamma tad'u, nama yang mana saja yang kita gunakan untuk berdoa, falahul asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang mulia, al-asma al-husna. Dan ini termasuk di antara tawassul yang disepakati diperbolehkan oleh para ulama. Kemudian jamaah rahimakumullah, diceritakan berikutnya, falamma wada'at qalat rabbi inni wada'tuha untha. Setelah dia rawat kandungannya, kemudian dia melahirkan. Ketika dia melahirkan anaknya, qalat, dia berkata, rabbi inni wada'tuha untha, ya Allah, ternyata saya melahirkan seorang bayi perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, padahal tentu Allah lebih mengetahui. Ya, bahkan sebelum istrinya Imran tahu kelak anaknya perempuan, Allah sudah tahu dan dialah yang menetapkan bahwa yang lahir dari rahimnya adalah seorang anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dzakaru kal untha. Istrinya Imran mengatakan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini ada sebuah pelajaran penting yang bisa kita dapatkan. Kita sebagai seorang manusia, sebagai satu keluarga, suami istri, kadang ingin memiliki anak. Yang pertama pengennya laki, atau yang pertama pengennya perempuan. Kalau sudah punya anak laki atau perempuan, pengennya yang berikutnya beda. Kalau sudah laki pengennya perempuan, kalau sudah dapat perempuan pengennya dapat laki. Tapi ada yang sampai anak ke-6 perempuan terus, ada sampai anak ke-6 laki terus. Ya. Nah, ini semua rahasia Allah Subhanahu wa taala dan karunia. Dan ketika kita mendapati yang lahir tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, meskipun teknologi zaman sekarang manusia bisa mengetahui lebih dini tentang jenis kelamin seorang janin, tapi kan itu tidak menjamin. Maka di sini istrinya Imran memberikan pelajaran kepada kita tentang keridhaan, keikhlasan menerima pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang lahir, laki-laki atau perempuan, itu karunia Allah. Kewajiban kita mensyukuri dan menunaikan kewajiban kita sebagai orang tua untuk menafkahi dan mendidiknya dengan baik. Walaysa dzakaru kal untha. Ya. Dan tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Artinya apa? Kalimat yang disampaikan oleh istrinya Imran ini sebenarnya nadanya nada agak kecewa. Kenapa? Dia berharap laki-laki, ternyata yang lahir adalah perempuan. Kekecewaannya bukan karena tidak ridho menerima yang lahir perempuan, bukan. Karena tadinya nazarnya dia menginginkan anaknya kelak menjadi pengabdi kepada Allah di Baitul Maqdis. Yang itu tentu lebih leluasa kalau anaknya seorang laki-laki. Seorang perempuan tidak terlalu leluasa, terutama kalau dia mengalami haid. Tentu dia tidak akan bisa atau berkurang kesempatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nazar sudah diucapkan, dia harus menetapi nazarnya, menepati nazarnya. Ya. Maka dia mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Ya. Sebagian mufassir juga mengatakan ini maksudnya tidaklah laki-laki sama dengan perempuan, maksudnya adalah tidaklah laki-laki yang disangkakan oleh istrinya Imran itu nanti akan menjadi lebih baik atau lebih unggul daripada anak perempuan yang sekarang dilahirkan. Menurut persepsi istrinya Imran, kalau anaknya laki-laki bisa lebih maksimal dalam beribadah, dalam menunaikan nazarnya. Tetapi Allah menghendaki hal yang lain, yang lahir anak perempuan, dan perempuan yang Allah kehendaki ini ya, belum tentu ya, kemuliaannya, keunggulannya dikalahkan oleh laki-laki. Boleh jadi yang diberikan oleh Allah yang tadi tidak sesuai dengan harapan kita ya,
itu bisa jadi lebih baik dari yang kita harapkan. Kira-kira begitu. Kemudian jamaah rahimakumullah, wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam, dan aku memberi nama kepadanya dengan nama Maryam. Maryam ini disebut artinya adalah hamba Allah. Ya. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku memberikan dan aku memintakan untuknya perlindungan kepadamu, untuk dia dan untuk keturunannya, minasyaitonir rajim, supaya engkau lindungi dari gangguan setan yang terkutuk. Ini diantara bagian sunnah yang juga diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau terlahir seorang janin, seorang bayi, maka diantara sunnahnya adalah memintakan perlindungan kepada Allah untuk si janin itu. Makanya doanya u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Bapak-bapak kalau diundang akikoan atau nengok bayi, ada tetangga saudara yang lahir, ini doa yang diucapkan. U'idzuka, aku memintakan perlindungan untukmu, bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah at-tamma yang sempurna, min kulli syaitanin, dari setiap setan, wahammatin, dari setiap binatang-binatang yang melata, wa min kulli ainin lamatin, dan dari setiap keburukan mata-mata yang memandang dengan hasad. Nah, di sini yang dilakukan ibunya Maryam, dia memintakan untuk Maryam, bahkan tidak hanya untuk Maryam, untuk keturunannya, supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk, dan itulah yang terjadi. Dan itulah yang terjadi. Allah lindungi Maryam, Allah lindungi keturunan Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam, dari gangguan setan, bahkan dari sebelum dia terlahir ke dunia. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Lalu Allah menerima Maryam yang telah dinazarkan ibunya untuk beribadah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik, wa ambataha nabatan hasana, Allah tumbuh kembangkan Maryam ini dengan tumbuh kembang yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, Allah jadikan orang yang mengurusnya adalah Nabi Zakaria, yang juga seorang nabi. Dikatakan Nabi Zakaria ini adalah suami dari bibinya Maryam. Jadi Maryam tadi punya ibu, ibunya punya saudari, ya. Saudarinya ini adalah istrinya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria saat itu usianya juga sudah sepuh, istrinya mandul, tidak punya anak, ya. Maka ketika kemudian dipasrahkan kepadanya untuk merawat Maryam, dia mendapatkan kebahagiaan yang begitu luar biasa, sampai nanti akhirnya dia pun berdoa kepada Allah, meminta supaya diberikan keturunan yang melanjutkan perjuangannya. Itu menjadi kisah pembuka surat Maryam. Bagaimana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dalam kondisi sudah tua, ya, sudah lansia, istrinya mandul pula, ya, melewati usia menopause, ya. Tapi Nabi Zakaria tetap percaya diri, tetap yakin bahwa beliau tidak akan rugi ketika berdoa kepada Allah. Nah, ini yang menarik, ya. Sampai akhirnya kemudian dikaruniakan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Yahya. Bahkan nama Yahya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ya. Maryam ini karena dinazarkan untuk mengabdi kepada Allah, maka dia tidak tinggal di rumah, Pak. Dia tinggalnya di Baitul Maqdis. Dia dibuatkan tersendiri, kamar tersendiri, disebutnya mihrab. Mihrab itu disebut tempat yang tinggi, ya. Juga termasuk bagian daripada masjid, ya. Disitulah kemudian dia berada, ditutup dengan kain seperti itu supaya terpisah dari yang lain. Disitulah dia terbiasa beribadah, bermunajat, sholat, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik, karena yang mengurusnya adalah hanya Nabi Zakaria, artinya yang menyuplai makanan, minuman, dan semuanya adalah Nabi Zakaria, tidak ada yang lain. Disebutkan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria mendatangi Maryam di mihrabnya,
Wajada indaha rizqa, di sisi Maryam ini sudah ada makanan. Yang ngirim siapa? Padahal nggak ada tukang paket lewat, Pak. Ya. Tapi makanan selalu ada. Beliau belum kirim, beliau lagi ngirim, lagi datang, tapi makanan itu sudah ada di sisi Maryam. Ya. Bahkan yang lebih aneh lagi, Maryam mendapati makanan musim dingin ada di musim panas atau sebaliknya. Ya, lumrahnya kalau nggak musim duren kan nggak mungkin ada duren. Lumrahnya kalau belum masa mangga nggak mungkin ada mangga. Ya. Tapi ini bukan musimnya ada. Maka Nabi Zakaria bertambah heran. Maka beliau bertanya, "Anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana engkau mendapatkan semua ini? Maka Maryam menjawab, "Qala ya Maryamu anna laki hadza?" Qalat, "Huwa min indillah." Ini adalah makanan yang berasal dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapapun yang Dia kehendaki tanpa hisab, tanpa batasan. Ini menunjukkan tentang kualitas keimanan dan kualitas kedekatan Maryam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan karamatul aulia, karomahnya para wali. Ya. Sampai kemudian dia tidak keluar untuk bekerja mencari makanan, tidak ada pula orang yang mengirim makanan, tapi ia mendapati makanan ada di sisinya. Itu namanya karamatul aulia, karomah yang dimiliki orang-orang yang memiliki kedekatan secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Nabi Zakaria mendapati bahwa keponakannya ini bukan orang sembarangan. Maryam ini kedudukannya di sisi Allah sudah mencapai level yang cukup luar biasa, sehingga dia mendapatkan karunia yang sedemikian rupa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian diceritakan wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ada ayat dalam Al Imran ayat 42 menunjukkan tentang keunggulan Maryam dari semua perempuan-perempuan yang ada di muka bumi. Ketika para malaikat berkata, "Ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha astafaki." Sesungguhnya Allah telah memilihmu. Tadi di awal kita sampaikan, Allah memilih keluarga Imran. Di sini secara khusus Allah menyebutkan innallaha astafaki. Allah memilih. Memilih di sini artinya dari yang paling baik di antara yang terbaik. Ya, yang terbaik. Namanya Al-Mustafa, yang terpilih. Ya. Wa tahharaki, dan mensucikanmu, wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah memilihmu di antara semua perempuan-perempuan alam semesta. Lihat kalimatnya, wa tahharaki, Allah mensucikanmu. Maryam adalah seorang perempuan dan perawan yang suci. Ya, tetap perawan yang suci. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang menuduh Maryam telah melakukan perbuatan zina atau yang semisalnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, uqnuti li rabbiki, beribadalah kamu hanya untuk Tuhanmu. Wasjudi, sujudlah, warka'i, dan rukuklah engkau ma'ar raki'in, bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ini menandakan di antara ibadah yang dilakukan Maryam adalah ibadah salat. Dan ibadah salat itu ibadah yang diperintahkan Allah kepada semua nabi-nabinya. Meskipun secara teknis salatnya kita tidak mengetahui, tapi umumnya di sini ada sujudnya, ada rukuknya, ya, itu menunjukkan bahwa ini ibadah ini merupakan ibadah salat. Kemudian jamaah rahimakumullah, sehingga kemudian suatu hari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihi salam untuk menyampaikan sebuah kabar kepada Maryam. Maka disebutkan, wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyyah. Dalam ini surah Maryam. Ceritakanlah di dalam kitab ini tentang Maryam ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya. Jadi dia tidak tinggal di rumah, tapi tinggal di Baitul Maqdis, makanan syarqiyyah. Ya. Di Baitul Maqdis posisinya paling timur. Fattakhadat min dunihim hijaba, maka dia mengambil hijab. Tadi sudah kita sampaikan, dia bikin tempat sendiri ditutupi dengan kain. Fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami kirimkan kepadanya ruhana,
ruh kami, maksudnya adalah diutus malaikat Jibril kepadanya. Karena malaikat Jibril itu gelarnya Ruhul Qudus, Pak. Ya. Ruhul Qudus itu gelarnya malaikat Jibril alaihissalam. Fatamatsala laha basyaron sawiyya, maka Jibril itu menyerupakan dirinya seperti manusia sawiyya yang sempurna. Ya. Malaikat itu kalau datang menyerupakan diri sebagai manusia pasti sebagai laki-laki. Ya, dan karena dia malaikat tentu tampannya, gantengnya tidak perlu kita ragukan. Seperti hadis yang menceritakan tentang Jibril datang kepada Rasul dalam kondisi pakaian serba putih, rambut yang sangat hitam, ya, sangat rapi, sangat wangi, tidak terlihat sebagai seorang musafir, padahal tidak ada seorang pun yang kenal di kota Madinah. Ya. Nah, ini malaikat Jibril. Fatamatsala laha basyaron sawiyya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam yang biasanya tidak pernah memiliki kontak secara langsung dengan orang lain apalagi dengan laki-laki, merasa kaget tiba-tiba muncul seorang laki-laki di dalam mihrabnya. Ya, dan dia tidak tahu kalau ini adalah malaikat. Ya. Maka dia mengatakan inni a'udzu birrahman, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepada Ar-Rahman, kepada Allah yang Maha Pengasih, minka darimu, in kunta taqiyya, jika engkau adalah orang yang memiliki rasa takut. Ya, ya karena wajar kan, tiba-tiba muncul di dalam laki-laki, dia perempuan, ya, kaget. Ya. Maka reaksi spontan daripada Maryam adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, qala innama ana rasulu rabbiki. Jibril berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu. Lalu dia menyampaikan, saya ini utusan Tuhanmu, saya ini Jibril, ya. Li'ahabalaki ghulaman, untuk memberikan kepadamu ghulaman, seorang anak lelaki, Zakiya yang suci. Ini jelas kalimatnya, ya. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, kok bisa Maryam melihat dan bertemu dengan malaikat? Bisa, kita pun bisa, asal malaikatnya menyerupakan diri sebagai manusia. Yang tidak mungkin adalah kita melihat malaikat dalam wujud aslinya, karena Rasul pun melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya hanya 2 kali dalam hidupnya, ya. Jadi kalau dalam wujud manusia kita bisa, ya. Tapi kalau tidak dalam wujud manusia kita tidak bisa melihatnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya, ketika disampaikan kabar demikian, ya, kira-kira gimana, Pak? Seorang perempuan yang hanya tinggal di mihrab, pekerjaannya hanya ibadah, tidak pernah keluar dari mihrabnya, tiba-tiba disampaikan kamu akan diberikan seorang anak laki-laki yang suci. Maka Maryam menjawab, qalat anna yakunu li ghulamun walam yamsasni basyarun walam aku baghiya. Maryam berkata, bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak lelaki sementara aku belum pernah disentuh lelaki manapun dan aku bukan seorang perempuan pezina. Ini 2 alasan logis dan merupakan sebab yang Allah jadikan supaya seorang perempuan itu bisa memiliki anak. 1, dia punya suami, disentuh oleh suaminya, ya. Atau kalau tidak, dia nggak punya suami, ya berarti dia melakukan perbuatan zina. Secara logika manusia demikian orang punya anak itu, ya. Maka Maryam mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa punya anak sementara aku sendiri belum pernah disentuh seorang lelaki, tidak punya suami, tidak menikah, ya. Dan aku juga bukan seorang perempuan pezina, ya. Maka kemudian dikatakan, qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Demikianlah wahai Maryam, Tuhanmu telah berfirman, huwa alayya hayyin, yang demikian itu sangat mudah bagiku. Walinaj'alahu ayatan linnas, dan supaya kehamilanmu ini, anakmu ini kelak menjadi ayat bukti tentang kebesaran Tuhanmu, wa rahmatan minna, dan sebagai bentuk kasih sayang dari kami. Allah menyebut kehamilan yang akan diberikan itu, ya, sebagai sesuatu yang gampang bagi Allah menjadikan perempuan hamil tanpa ayah, ya, meskipun ini tidak berlaku setelahnya, Pak. Ini hanya berlaku bagi Maryam. Kalau setelahnya ada yang mengatakan begitu, maka tidak berlaku. Kalau adalah perempuan tiba-tiba hamil sendiri, itu dia bilang, saya kedatangan malaikat Jibril,
Nah, ini nggak bisa dipegang. Nah, ini berlaku hanya untuk Maryam, tidak berlaku setelahnya. Ya. Kalau ada sekarang ngaku-ngaku begitu tuh nggak ada begitu. Itu pasti antara dua sebab tadi. Kalau nggak dia punya suami, berarti dia berzina. Gitu. Allah sebut itu sebagai ayat bukti kekuasaan Allah, malaikat Jibril ini ke Isa alaihissalam, kemudian sebagai kasih sayang, rahmatan minna wa kana amram maqdiya, dan hal ini sudah menjadi keputusan Allah. Karenanya bukan pilihan bagi Maryam untuk hamil atau tidak hamil. Maryam sebagai seorang hamba hanya berkewajiban menjalani apa yang sudah diputuskan sebagai takdir Allah. Ya. Tentu ini menjadi ujian yang sangat berat bagi Maryam. Ya, memang ujian itu ya berat ringannya ujian atau kadar beratnya ujian itu diukur berdasarkan tingkat keimanan seseorang. Makin bagus, makin kuat tingkat keimanannya, maka ujiannya makin berat. Ya, tapi jangan khawatir, Bang. Ya, semua ujian itu pada dasarnya sebenarnya berat bagi yang menjalani. Cuman levelnya beda-beda. Jangan nanti sampai kita berpikiran begini, kalau gitu iman kita nggak usah kuat-kuat Pak Ustadz, biar ujiannya nggak usah berat. Nggak juga, karena anak kelas 1 SD, dia punya pelajaran SD, dikasih ujian SD juga berat, dia bilang. Nanti dia naik level SMP, dia punya pelajaran SMP, dikasih ujian SMP, dia bilang berat juga. Jadi ujian itu pada dasarnya semuanya memang menguji keimanan manusia sesuai levelnya. Ya. Sesuai levelnya. Kalau dia memang levelnya sudah tinggi imannya, ujiannya ya pasti ujian yang level tinggi, nggak mungkin level rendah. Kan dia sudah lewat itu semua. Ya. Seperti itu. Nah, ini Maryam ya, diberikan oleh Allah ujian yang luar biasa. Bisa kita bayangkan nanti ya, kepikiran kita gimana nanti kata orang. Ya. Bagaimana menyikapinya, bagaimana kemudian menjelaskan ya, walaupun dikatakan ini merupakan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kan kalau kita bicara kepada orang awam, tidak semudah itu untuk menjadikan orang awam percaya bahwa dia mendapatkan karunia begini, begini, dan begini ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah ya, maka kelak Maryam anak yang dikandung Maryam ini disebutkan sebagai rahmah ya, kasih sayang Allah yang berasal dari Allah, karena Allah akan menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang nabi yang menyeru kepada tauhid. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, Maryam pun akhirnya menerima apa yang menjadi keputusan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia pun akhirnya hamil ya. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farja fanafakhna fihi min ruhina ya, surah Maryam ayat 12. Dan Maryam binti Imran yang telah menjaga kemaluannya. Ini jelas, ini ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kesucian Maryam, bahwa Maryam perempuan yang suci, perawan yang suci ya. Dia telah benar-benar menjaga kemaluannya dengan baik. Tapi Allah berkehendak, fanafakhna fihi min ruhina, kami tiupkan ke dalamnya ruh kami. Ya, di sini ruh kami jangan diartikan berarti ruhnya Allah yang masuk, bukan. Artinya adalah ruh itu tadi malaikat Jibril yang diutus untuk memberikan karunia supaya Maryam itu hamil. Jangan nanti nanya proses hamilnya gimana, saya nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu, tapi Allah Maha Kuasa untuk melakukan segalanya di atas akal pikiran yang kita miliki. Fanafakhna fihi min ruhina fahamalatu fantabadat bihi makanan qasiyya, lalu kemudian Maryam pun hamil, fantabadat, karena dia hamil dan kehamilannya bukan sebab yang lumrah seperti manusia pada umumnya. Dia tidak punya suami. Dalam beberapa kajian para pakar kristologi, saya mendengarkan bahwa di kitab Injil, tapi saya nggak ngecek langsung Pak ya, nanti ngecek lagi ya, karena ini saya sampaikan, saya mengambil sumber hanya dari Quran
Ya, bahwa disebutkan nanti Nabi Isa itu disebutkan ada nama bapaknya. Ya. Kalau di Quran kan disebutkan Isa bin Maryam. Tapi di dalam kitab suci atau kitab Injil lah katakan, di Bible disebutkan itu ada Isa bin, rata-rata disebut namanya Yusuf. Isa bin Yusuf An-Najjar. Najjar itu artinya tukang kayu. Yusuf bin Yakub atau Yusuf bin siapa. Dan itu beda-beda berdasarkan versi Injilnya, beda versi nasabnya. Bahkan jumlah nasabnya beda-beda. Disebutkan nasabnya dari Nabi Isa sampai Nabi Daud. Ada yang menyebutkan 22 kakek, ada yang menyebutkan 32 kakek, ada yang menyebutkan 40 kakek. Nggak tahu beda-bedanya, sangat jauh itu. Ya. Yang pasti Islam menempatkan Nabi Isa sesuai dengan tempatnya yang tepat. Isa tidak memiliki ayah, dia merupakan karunia Allah kepada Maryam, karenanya nasabnya Isa bin Maryam. Tidak ada bin yang lain. Ya. Isa bin Maryam itu merupakan bentuk kesucian yang diberikan Allah kepada Nabi Isa dan kepada ibundanya. Ya. Kemudian karena dia dalam kondisi hamil, tidak mungkin lagi dia tinggal di Baitul Maqdis. Apa kata orang? Ya. Bagaimana dia menjelaskannya? Maka fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka Maryam pun mengasingkan diri sampai ke tempat yang qasiyya, jauh. Qasi artinya jauh. Makanya ada nama disebut Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa artinya yang paling jauh. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi dekat 500 km. Ya. Di Palestina namanya Masjidil Aqsa, masjid yang paling jauh. Ya. Maka dia mengasingkan diri ke tempat yang sangat jauh. Tidak dijelaskan di mana tempatnya. Ya. Kenapa dia pergi? Firaron min ta'yirim, dia menghindari ya, omongan-omongan dari orang-orang di sekitarnya, karena dia telah hamil dan mungkin akan melahirkan tanpa seorang suami. Fa'ajahal makhadu ila jid'in nakhlah, sehingga ketika kemudian pada proses persalinan ya, Maryam merasakan rasa sakit yang sedemikian rupa. Fa'ajahal makhadu ila jid'in nakhlah, maka dia pun kemudian bersandar kepada batang pohon kurma. Ya, batang pohon kurma. Lihat, ini kelahiran Nabi Isa pertama ada pohon kurma di situ. Ya, bukan pohon yang lain. Ya. Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Karena merasakan penderitaan hendak melahirkan itu, Maryam berkata, ya laitani, seandainya saja aku ini mati sebelum ini terjadi. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi seseorang yang tidak pernah dikenal dalam kehidupan dunia ini. Ya, ini tentu bukan ucapan artinya kekecewaan terhadap takdir Allah, karena tidak mungkin seorang yang beriman itu kecewa terhadap takdir Allah. Ya, seorang mukmin itu pasti menerima dengan ikhlas setiap ketentuan ketetapan Allah. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah ya, karena dia merasakan begitu sakitnya ini, maka dia mengatakan seandainya kalau saya tidak mengalami ini, saya menjadi orang yang sudah mati, tentu saya tidak merasakan ini semua. Bukan sebuah kekecewaan. Ya. Kenapa? Karena orang melahirkan itu merasakan sakit yang begitu luar biasa. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala fanadaha min tahtiha, ada suara memanggil. Ya. Entah dari mana asalnya ya, dan siapa Maryam tidak tahu ya. Min tahtiha alla tahzani, janganlah engkau bersedih, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyat, kami telah jadikan di bawahmu, Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu sariya, mata air yang mengalir ya. Karena kalau kondisi itu Maryam ini kondisinya pertama dia kesakitan, yang kedua dia kehausan, yang ketiga dia kelaparan, Pak. Sementara orang yang melahirkan butuh energi, butuh tenaga. Maka Allah berikan kepadanya di bawahnya mengalir mata air. Ya. Kemudian juga Allah janganlah bersedih. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Lalu Allah perintahkan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu, tusaqit alaiki rutoban janiyya, maka pohon itu akan menggugurkan untukmu rutoban, kurma yang masak, kurma rutob. Ini kurma terbaik, kurma paling enak, paling mahal juga iya. Ya.
Janiyah, yang masak yang lezat. Ya, ini juga para ulama beristimbat, makanan yang paling bagus bagi ibu hamil yang hamilnya sudah hamil tua adalah kurma rutab. Memang dia memberikan energi yang lebih. Bapak-bapak kalau sahur walaupun nggak makan nasi, makan rutab Pak, energinya luar biasa. Ya, coba nggak makan nasi. Ya, jadi nanti nggak tertarik sama ayam bakar dan lain-lain, rutab saja. Ya, insya Allah kuat puasanya sampai sore. Kemudian jamaah rahimakumullah, ini sebagai sebuah karunia Allah, dan ini menunjukkan, lihat orang lagi hamil, kesakitan, lemes, pohon kurma digoyangkan, bisa nggak Pak? Kalau yang menggoyangkan bapak-bapak, goyang nggak kira-kira? Belum pernah nyoba. Nanti kalau umroh ada pohon kurma, coba goyangin, kuat nggak? Ya, pohon kurma yang katanya itu akarnya sangat kokoh ke bawah, batangnya juga sangat kuat, pohonnya cukup tinggi. Coba gimana goyanginnya? Sementara yang menggoyangkan satu seorang perempuan, dua kondisi sedang kesakitan mau melahirkan, ketiga dalam kondisi sedang kelaparan, kehausan, dan lemes. Digoyangkan. Tapi begitulah Allah perintahkan kepada hambanya untuk berikhtiar semampunya. Kalau dia mau bergerak, ya, maka Allah datangkan rizki dari arah yang tidak dia sangka. Kalau kata orang Jawa, ora obah ora mamah Pak. Ya, ora obah ora mamah. Kalau nggak mau gerak, nggak makan. Jadi orang mau cari rizki, yang penting gerak dulu. Nanti Allah datangkan rizki dari arah yang tidak dia sangka. Ya. Baik jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Maryam, fakuli washrobi wa qarri aina, makanlah, minumlah, dan tenangkanlah dirimu, ya. Fa imma tarayinna minal bashar, sehingga akhirnya dia melahirkan, ya, tanpa bantuan siapapun, hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jika engkau melihat manusia, fakuli inni nadartu lirrahmani sauma, maka katakanlah atau sampaikan bahwa aku sedang bernadar untuk berpuasa. Sauma, berpuasa, puasanya puasa tidak ngomong, ya, puasa dari berbicara, jadi nggak ngomong. Kenapa? Karena peristiwa yang dialami Maryam, hamil sendiri, ya, tiba-tiba punya seorang anak padahal dia tidak punya suami, ini sesuatu yang aneh, tidak biasa di kalangan orang awam. Karenanya apapun yang akan ia jelaskan kepada manusia, orang di sekitarnya, tentang posisi anak yang dilahirkan ini, hal ini akan membuat orang lain sulit untuk percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Maryam. Karenanya Allah perintahkan, udah diem aja, ya. Nah seringkali kita juga begitu Pak, punya persoalan yang orang lain nggak paham, mau dijelasin pakai dalil apapun nggak bakal paham orang itu, maka lebih baik adalah, jawaban yang terbaik adalah diam, ya, sampai nanti datang, ya, bukti-bukti yang akhirnya membuat orang lain akan percaya, ya. Maka itulah yang kemudian dilakukan, ya. Falan ukallima faquli falan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan berbicara kepada siapapun. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, maka kemudian kembalilah Maryam ini setelah dia melahirkan kepada kaumnya dengan membawa anaknya. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya, wahai Maryam, engkau telah membawa sesuatu yang aneh, ya. Belum pernah dapat undangan nikah, ya Pak, belum, nggak pernah dapat undangan walimah, nggak ada saksi, ya, nggak ada suami, tiba-tiba pulang-pulang dari tempat yang jauh bawa bayi, ya. Dari mana? Disebutkan oleh kaumnya, laqad ji'ti syai'an fariya, engkau telah datang membawa sesuatu yang sangat aneh, ya. Ya ukhta Harun, ma kana abuki mur'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya, wahai saudaranya Harun. Di sini yang dimaksud Harun bukan Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa, tapi boleh jadi Maryam punya saudara namanya Harun, ya. Wahai saudarinya Harun, ayahmu bukan orang yang buruk, begitu pula ibumu bukan seorang pezina. Kok bisa kamu punya anak sendiri tanpa suami? Nah, maka yang terjadi, Maryam karena sudah mengatakan berpuasa tidak akan berbicara, ya, maka fa'asyarat ilaih, Maryam hanya memberikan isyarat supaya mereka bertanya kepada bayi yang dibawanya.
fa asyarat ilai, memberikan isyarat. Ya. Maka mereka berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, gimana caranya kami ngomong kepada seorang bayi yang masih ada dalam buayan? Ya. Kan bayi nggak bisa ngomong. Maka Allah jadikan Nabi Isa yang masih bayi itu kemudian berbicara. Direkam dalam surah Maryam ayat 30 sampai dengan ayat ke-33 kalau tidak salah. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Qala Isa berkata, inni abdullah, sesungguhnya aku ini Abdullah. Lihat, Abdullah, saya ini hamba Allah, bukan putra Allah dan juga bukan Allah itu sendiri, seperti yang disangkakan sebagian manusia yang menganggap Isa adalah putra Allah atau Allah itu sendiri. Ya. Nabi Isa dari bayi sudah mengatakan, inni Abdullah, saya hamba Allah seperti yang lain. Ataniyal kitab, Allah akan memberikan kepadaku kitab suci yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan akan menjadikanku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan, Allah akan jadikan aku sebagai orang yang diberkahi. Artinya orang yang memberikan manfaat yang luas, ya, dimanapun ia berada. Aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah memerintahkan aku untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat selama aku masih hidup. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, Allah perintahkan aku untuk berbakti kepada ibuku. Lihat, hanya ibuku, biwalidati, bukan biwalidayya, bukan kedua orang tuaku, bukan, biwalidati, hanya ibuku, karena cuma punya ibu. Dan Allah tidak menjadikanku sebagai jabbaran syaqiyya, orang yang jabbar, diktator, keras, kasar. Syaqiyya lagi sengsara. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, maka kesejahteraan, keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku kelak mati, dan pada hari kelak aku akan dibangkitkan. Nah, ini beberapa riwayat menyebutkan Nabi Isa setelah berbicara itu maka beliau kembali seperti semula, seperti bayi pada umumnya, nggak bisa ngomong lagi. Ya, jadi ketika berbicara hanya sebagai sebuah bentuk kemukjizatan yang Allah berikan untuk menceritakan kepada Bani Israel saat itu, orang Yahudi saat itu, bahwa tentang Isa ini bukanlah kesalahan Maryam, melainkan dia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu berbeda kalau yang ngomong Maryam atau yang ngomong Nabi Isa, kan beda ceritanya. Kalau yang ngomong Maryam, dia menyampaikan saya punya anak, ya, Allah kasih karunia. Kira-kira tingkat kepercayaan lebih tinggi mana, Pak? Daripada yang ngomong seorang bayi. Nah, kalau yang bayi ngomong, ini bayi kok bisa ngomong, orang sudah aneh, merasakan ini sesuatu yang ajaib, ya. Maka mereka akan meyakini kalau orang yang normal akalnya akan mengatakan bayi ini kok bisa ngomong, berarti ini bukan bayi sembarangan, ya. Sementara Bani Israel saat itu adalah orang-orang yang masih berpegang teguh kepada ajaran kitab Taurat dan dibimbing oleh Nabi Zakaria, ya. Harusnya mereka melihat hal itu bukan sesuatu yang aneh, ini berarti mukjizat, keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun jamaah rahimakumullah menjadikan banyak Bani Israel tidak mempercayai apa yang disampaikan Nabi Isa alaihissalam, ya. Waktunya udah habis, padahal baru lahir ini. Ya, berarti harus ada sesi berikutnya gitu kan, ya, ada tanggal merah berikutnya. Ya, baik jamaah rahimahullah. Gimana Pak MC, dilanjut apa dicukupkan? Lanjut ya, baik. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa bin Maryam, ucapannya benar meskipun diragukan banyak orang, ya. Maka lillahi an yattakhidha min waladin subhanah, tidak mungkin Allah itu memiliki seorang anak, nggak mungkin, ya. Karena
Tuhan itu harus maha suci, harus berdiri sendiri dan tidak butuh siapapun. Kalau ada Tuhan punya anak, berarti Tuhan butuh istri, Pak. Berarti ada jenis kelaminnya. Dan itu tidak mungkin. Itu merupakan penodaan terhadap sifat kesucian Tuhan. Ya, tidak mungkin. Allah itu berdiri sendiri dan tidak butuh siapapun di antara hambanya. Bahkan kalau semua alam semesta ini dimusnahkan, Allah tetap maha sempurna. Ya kan? Kullu man 'alaiha fan, kelak ada masanya, semuanya akan musnah, fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tetap kekal hanyalah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Itu Tuhan. Kalau Tuhan punya anak, berarti dia membutuhkan pasangan. Dan sesuatu yang butuh kepada yang lain, berarti dia tidak sempurna. Betul, Pak? Sesuatu yang membutuhkan yang lain, berarti dia tidak sempurna. Karenanya subhanah, maha suci Allah dari semua ucapan-ucapan buruk yang diucapkan manusia-manusia yang tidak punya pengetahuan tentang Allah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tentang urusan Isa ini, kalau Allah berkehendak menciptakan sesuatu, Allah tinggal katakan kun. Kun saja. Kun itu artinya jadilah. Fayakunu, maka pasti akan terjadi. Ya. Itulah kebesaran, kekuasaan, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Qaulul haq, perkataan yang disampaikan oleh Isa adalah perkataan yang benar. Ya, dan Nabi Isa diperintahkan, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya aku, Tuhanku adalah Allah. Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, fa'buduhu, maka sembahlah dia. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan hidup yang lurus. Nabi Isa diperintahkan oleh Allah mengajarkan kepada kaumnya bahwa Tuhan mereka hanyalah Allah. Beliau menyembah Allah, maka kaumnya pun harus menyembah Allah. Jadi tidak ada ceritanya Nabi Isa itu menyeru kaumnya untuk menyembah dia atau menyembah ibunya. Ya, bahkan ya, disebutkan di dalam ayat Al-Quran, kalau tidak salah dalam surah Al-Maidah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah engkau yang memerintahkan kepada kaummu agar kalian menyembahku dan ibuku? Maka Nabi Isa membantah. Nabi Isa mengatakan, ya Allah, ya, di dalam surah Al-Maidah 116-117. Ketika Allah berkata, wahai Isa, apakah engkau yang memerintahkan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain daripada Allah? Qala subhanak. Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Aku tidak mungkin berbicara sesuatu yang aku tidak punya hak untuk mengatakannya. Ya. In kuntu qultu faqad alimtah. Kalau aku benar-benar mengatakannya, ya Allah, engkau pasti sudah tahu. Ya. Tentu maksud pertanyaan Allah ini bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Nabi Isa tidak pernah mengklaim dirinya dan ibunya sebagai Tuhan yang layak disembah sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu yang ada dalam diriku, aku tidak tahu yang ada pada dirimu. Begitu kata Nabi Isa, innaka anta 'allamul ghuyub, engkau lah yang mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidaklah aku katakan kepada kaumku kecuali yang telah engkau perintahkan kepadaku, agar kalian menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi jelas di sini, ya. Jelas di sini Nabi Isa tidak pernah meminta kepada kaumnya untuk menjadikannya dan ibunya sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Nah, berarti siapa yang mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan ini? Yang angkat siapa? Dalam beberapa dokumen disebutkan yang mengangkat adalah seorang yang bernama Paulus. Siapa Paulus? Diceritakan Paulus ini adalah seorang Yahudi yang hobinya menyiksa pengikut Nabi Isa. Menyiksa pengikut Nabi Isa. Lalu suatu hari dia punya ide untuk menaikkan level dia, kehormatan dia, maka dia mengangkat dirinya sebagai nabi yang diutus oleh Tuhan. Karena itu dia butuh Tuhan. Nah, maka dia angkat Isa sebagai Tuhan. Begitu, Pak, menurut sebagian dokumen.
Berarti yang mengangkat Isa sebagai Tuhan siapa? Manusia. Ya, dibikin-bikin sendiri. Ya. Karena itu jamaah rahimakumullah, di sini jelas posisi kita sebagai umat Islam diajarkan untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam sesuai pada posisinya. Beliau adalah hamba Allah, karunia Allah yang diberikan melalui Maryam, ya, dengan kehamilan yang penuh dengan keajaiban. Kalau manusia merasa aneh dengan kehamilannya Maryam, ya, yang hamil tanpa bapak, maka tentu Nabi Adam jauh lebih hebat daripada Nabi Isa, karena Nabi Adam itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ya. Kalau Nabi Isa dituhankan karena dia lahir dengan cara yang sedemikian rupa, maka tentu Nabi Adam kalau mau dituhankan lebih layak, walaupun tidak seperti itu cara berpikir kita. Ya. Semua itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Allah memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, disebutkan dalam Al-Maidah 110 111. Ya, idz qala Allah ya Isa bin Maryam adzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik. Wahai Isa bin Maryam, ya, selalu Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, selalu begitu. Ya. Ingatlah tentang nikmatku kepadamu dan kepada ibumu. Idz ayyatuka biruhil qudus, ketika aku memberikan dukungan, penguatan kepadamu biruhil qudus, dengan ruh kudus, yaitu Jibril alaihissalam. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla, ketika kamu dalam kondisi bayi, engkau sudah berbicara baik kepada fil mahdi wa kahla, kepada orang yang masih dalam buayan ataupun sudah tua. Wa id allamtukal kitab, aku mengajarkan kepadamu alkitab, diajarkan Taurat, diajarkan Injil. Wal hikmata, dan hikmah. Wat taurata wal injil, disebutkan langsung. Ya. Wa takhluqu minat tini ka hayati thairi, ketika engkau membuat dari tanah dibuat sedemikian rupa berbentuk burung, fatanfukhu fiha, lalu ditiup, fatakunu thaira, maka tanah yang berbentuk burung itu ditiup Nabi Isa, maka hidup jadi burung beneran. Ya, di antara mukjizatnya. Wa tubri'ul akmaha wal abras, engkau bisa menyembuhkan orang buta dan orang kena penyakit baros, warna kulit yang berbeda dari manusia pada umumnya. Biizni, dengan izinku, tapi di sini ingat ada kalimat biizni, dengan izinku, dengan izinku. Jadi itu bukan kemampuan Nabi Isa sendiri. Namanya juga mukjizat. Wa idz tukhrijul mauta biizni, engkau bahkan bisa menghidupkan orang yang mati dengan izinku. Wa idz kafaftu bani Israila anka idz ji'tahum bil bayyinat faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Tapi semua itu disebut kaumnya dengan sihir, dituduh dengan sihir. Jadi jamaah rahimakumullah, di antara mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya biasanya menyesuaikan dengan yang saat itu sedang digandrungi oleh masyarakatnya. Nabi Musa dulu di zaman beliau, Fir'aun itu membanggakan para penyihir, maka sekolah-sekolah sihir dibuat. Ya. Maka penyihir di Mesir itu ribuan. Ya. Makanya diceritakan ketika ditantang oleh Nabi Musa itu, Fir'aun itu mencari semua penyihir hebat dari seluruh pelosok Mesir, terkumpul ratusan ribu, Pak. Jadi yang melawan Nabi Musa itu sendirian, itu bukan 1-2 penyihir, tapi ratusan ribu penyihir. Ya, walaupun kemudian pada akhirnya semuanya atau mayoritasnya setelah melihat mukjizat Nabi Musa, mereka semua beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula di zaman Nabi Isa ini, orang lagi banyak menggandrungi tentang kedokteran. Ya, makanya di situ menyembuhkan orang buta, ya, menyembuhkan penyakit baros, bahkan menghidupkan orang mati. Ya, melebihi. Di zaman Nabi Muhammad SAW, orang Arab itu sangat menggandrungi tentang syair. Mereka punya pasar khusus untuk mengadu syair. Mereka melakukan lomba-lomba syair. Nanti yang paling bagus dikasih hadiah paling besar. Maka diberikan oleh Allah mukjizat yang abadi berupa kitab suci Al-Quran yang balaghahnya, kefasihannya, kedalamannya mengungguli syair-syair mereka di zaman itu. Bahkan saking hebatnya, kata Al-Walid bin Mughirah, saya ini orang yang paling ngerti syair dibandingkan kalian semua. Ya. Bahkan sampai syairnya jin pun kita tahu. Sampai begitu, Pak.
Ya, entah dari mana dia dapat tuh. Ya. Nah inilah kemudian jamaah rahimakumullah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan memang Nabi Isa ini tugasnya membimbing Bani Israel supaya mereka keluar dari kesesatan, menyembah kepada Allah. Dan memang saat itu Baitul Maqdis dalam kekuasaan bangsa Romawi. Nabi Isa juga termasuk diberikan oleh Allah tugas untuk meringankan syariatnya Bani Israel. Ya, kenapa? Karena kitab Taurat itu mempersempit dan mempersulit syariat mereka. Kok bisa begitu? Yaitu dulu juga asal-asalnya juga ulah Bani Israel sendiri. Mereka mengharamkan ini tanpa ada dalilnya. Ya. Akhirnya Allah haramkan beneran. Bayangkan daging binatang sapi itu atau binatang ternak, dagingnya nggak boleh dimakan, Pak. Haram. Yang boleh dimakan hanya lemak-lemaknya saja. Itu syariatnya Taurat. Maka ketika datang Nabi Isa alaihissalam dengan Injil, Injil meringankan syariat mereka. Yang dulu diharamkan, dihalalkan. Gitu. Ya, ini Injil. Nah begitu pula jamaah rahimakumullah, Nabi Isa ini memang lebih fokus kepada untuk mengajarkan peribadatan kepada kaumnya. Tauhid dan ibadah. Maka kita tidak melihat Nabi Isa atau tidak diceritakan Nabi Isa itu kemudian berjuang menentang penguasa dan lain sebagainya, tidak ada ceritanya di situ. Ya, yang ada adalah cerita tentang bagaimana tentang peribadatan dan juga tentang tauhid. Beda dengan nabi-nabi Bani Israel sebelumnya. Nabi Dawud jelas seorang raja, awalnya membantu Tolut memerangi Jalut. Putranya Sulaiman seorang raja, menaklukkan negeri Saba sehingga ratunya Balqis dan semua rakyatnya masuk dalam agama tauhid, agama Islam. Ya. Nabi Musa dulu menentang Fir'aun. Ini kan kisah sebelumnya. Ya. Karena itu kemudian menurut sebagian riwayat hal ini tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi saat itu tertindas, dikuasai Romawi. Mereka pengen punya nabi dari keturunan Dawud yang bisa membuat mereka bangkit kembali melawan penguasa dan menjadi bangsa yang diunggulkan. Itu kemauan mereka. Karenanya kemudian mereka tidak meyakini kenabian Isa, bahkan disebutkan fakhtalafal ahzab. Orang-orang pun berbeda dalam menyikapi tentang urusan Isa bin Maryam ini. Ada yang mengatakan Isa anak hasil zina. Ada yang mengatakan Isa adalah penjelmaan Tuhan, Allah itu sendiri. Ada yang mengatakan Isa adalah putra Tuhan. Ya. Dan semua itu merupakan perkataan yang batil. Yang benar adalah yang disampaikan oleh Quran, Nabi Isa adalah putranya Maryam, seorang perempuan dan perawan suci yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, Nabi Isa punya pengikut yang disebut dengan Hawariyun. Jumlahnya 12 orang. Hawariyun disebutkan dalam surah As-Saff ya, Hawariyun 12 orang. Ini sahabat-sahabatnya, ya, teman-teman setianya yang selalu mematuhi dan mentaati ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ya. Tapi kemudian di antara poin-poin penting yang disampaikan Nabi Isa adalah beliau menyampaikan secara tekstual, ya. Seperti disebut dalam surah As-Saff ayat ke-6, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab suci Taurat yang ada di antara kalian, membawa kitab suci Injil, dan aku memberikan kabar gembira kepada kalian akan datang setelahku seorang nabi yang bernama Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, tapi sayangnya kelak ketika nabi ini kemudian terlahir, ya, maka orang-orang Yahudi Alkitab itu justru malah menolak kenabian Rasulullah SAW, padahal buktinya sudah sangat jelas tertera dalam kitab suci mereka. Karenanya ketika Quran mengatakan di dalam kitab suci mereka itu ada bukti-bukti dan kabar berita yang benar valid tentang kenabian Muhammad. Mereka mengenali ciri-ciri Nabi itu bahkan lebih detil dibandingkan pengenalan mereka terhadap anak mereka sendiri. Orang tua biasanya kenal anaknya, posturnya, makannya, apanya, sampai kekurangannya tahu orang tua itu. Tetapi pemahaman Bani Israel tentang kenabian Muhammad itu jauh lebih detil dibanding itu. Tetapi mereka menolak.
Nah, ini yang kemudian menjadikan Allah murka kepada mereka karena menolak bukti-bukti kebenaran yang sudah dikatakan. Karena itu mereka disebut al-maghdub alaihim, ya, bangsa yang dimurkai karena punya ilmu tapi menyembunyikan ilmunya. Baik jemaah rahimahullah, terakhir ya, karena kemudian orang Yahudi tidak suka terhadap Nabi Isa, maka mereka membuat makar untuk membunuh Nabi Isa. Ya, maka mereka membuat skenario sedemikian rupa, ya, sehingga Nabi Isa kemudian dikejar-kejar, ya, karena mereka tidak tahu di mana keberadaannya. Mereka meminta kepada satu orang untuk mencari tahu dengan dibayar, ini dimata-matai. Sampai ketika sudah ketemu, ketahuan, dikejar, maka orang yang memata-matai itulah yang kemudian konon disebut namanya Yudas, ya. Kemudian dia diserupakan wajahnya oleh Allah, serupakan dengan wajahnya Nabi Isa, hingga akhirnya dia ditangkap dan dialah yang disalib, yang dibunuh. Walaupun orang-orang Yahudi mengatakan merekalah yang telah membunuh Nabi Isa alaihi salam, ya, tapi Allah mengatakan tidak demikian. Disebutkan dalam surah An-Nisa 155 sampai 159. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, Rasulullah utusan Allah. Lihat, mereka mengatakan mengakui Isa sebagai Al-Masih, mengakui Isa sebagai utusan Allah, tapi mereka juga bangga telah membunuhnya. Dan track record Yahudi membunuh Nabi itu memang sudah sering disebut oleh Al-Quran. Nanti Nabi Zakaria juga dibunuh mereka, putranya Nabi Yahya dibunuh mereka, nabi-nabi yang lain yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dibunuh pula oleh mereka. Makanya mereka disebut sebagai pembunuh para nabi. Jadi sekte Yahudi yang memang ekstrim, hobinya bunuhin nabi. Ya, repot juga Pak, nggak suka ustadznya, bunuh ustadznya, ya, cari ustadznya lain, nggak cocok lagi, bunuh lagi, ya. Makanya Allah murka kepada mereka. Maka Allah bantah itu semua. Wama qataluhu, mereka tidak membunuh Isa. Wama sholabuhu, mereka tidak menyalib Isa. Walakin syubbiha lahum, tetapi yang dibunuh, yang disalib adalah orang yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Ini jawaban Allah, ya. Maka tentu kita lebih percaya kepada apa yang disampaikan Allah daripada apa yang disampaikan oleh mereka, walaupun itu tertera dalam kitab suci mereka. Karena kitab suci kita Al-Quran jauh lebih valid, otentik, dan tidak dimasuki oleh perubahan-perubahan apapun, ya. Dan Nabi Isa berarti diangkat oleh Allah ke langit. Ada yang mengatakan posisinya di langit kedua. Dari mana tahu? Karena Nabi ketika Mi'raj, langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Isa. Nah itu istidlal dari itu, tapi tentu hanya Allah yang maha tahu. Dan Nabi Isa apakah sudah mati? Jelas Nabi Isa belum mati, ya. Tapi kelak Allah akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman setelah Dajjal muncul, ya. Maka Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bersama dengan Al-Mahdi nanti, ya. Nabi Isa akan membunuh Dajjal, ya, menghancurkan salib, diceritakan seperti demikian. Ini dalam hadis riwayat Ahmad. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam, ya, pasti akan turun kepada kalian Isa bin Maryam, hakaman wa adlan, menjadi pemimpin yang adil. Fayaksirus salib, dia akan menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzir, membunuh babi. Wa yad'ul jizyah, dan akan menghapuskan hukum jizyah. Ya, dan diantaranya adalah membunuh Dajjal. Dan Isa akan hidup beberapa tahun, dan posisi itu Nabi Isa turun, apakah beliau membawa syariat baru? Tidak. Nabi Isa akan turun sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu dan kita meyakini tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidak ada nabi yang membawa kitab suci atau syariat baru lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa akan turun, ya, akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau akan hidup beberapa tahun, setelah itu akan meninggal dunia. Kenapa begitu? Untuk menjawab tuduhan atau keyakinan orang-orang Nasrani bahwa Isa itu bukanlah Tuhan, bukan pula anak Tuhan, dia hanya manusia biasa, dia hidup dan dia pun akan mati. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silakan, waktu saya kembalikan kepada MC.
baik yang menyampaikan maupun kita yang mendengarkan, senantiasa Allah ganjar pahala dan kebaikan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, karena waktu sudah masuk waktu suruh dan juga sudah terang, mohon Ustaz keikhlasannya untuk mimpin doa untuk sebagai penutup majelis kita pada hari ini. Baik, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita, memberikan keberkahan kepada kita dan keluarga kita, dan semoga Allah selalu bimbing kita untuk istiqomah di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus sampai dengan akhir hidup kita insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, para jemaah, kami mohon maaf karena terbatas waktu, kami tidak membuka sesi tanya jawab. Kita tutup kajian kita pada hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum